punya Bapa yang kasihku. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Rohku yang mengajarku. Hanya Dialah Allah yang layak disembah. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita akan puja ini sama-sama. Yang kasihku, Kita puji Dia, kita sembah Dia, karena kita tahu bahwa Dia Tuhan yang layak kita puji. punya Rohku yang mengajarku, karena Dialah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Rohku yang mengajarku, karena Dialah Allah yang layak disembah. Ku punya Bapa yang kasihku. Ku punya Yesus yang menjagaku. Ku punya Rohku yang mengajarku, karena Dialah Allah yang layak disembah. Yang layak disembah. Yang layak disembah. Mari adik-adik yang di gereja, yang ada di rumah masing-masing, kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang membawa kehidupan kami, membawa pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Barang Kau memberkati kami, menguatkan kami anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Bila kami pagi hari ini Tuhan bersuka cita bersama-sama, bersorak mempermuliakan nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari Tuhan Engkau pimpin ibadah kami, Engkau sertai ibadah kami Tuhan. Biar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan, kami semua boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Loh, kok nggak ada suaranya? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia. Kita angkat pujian ini sama-sama. Ya, yang tahu gerakannya. Yang di rumah juga boleh pakai gerakannya, lompat-lompat di rumah masing-masing ya. Kita mulai. Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, menebus segala dosa.
bahkan jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tuhan Bapa bersamamu, ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin berbohongi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Ya, ya, haleluya. Lo kok kayak enggak ada semangatnya ya. Coba yang di belakang suara maju ke depan, yang di belakang biar agak semangat sedikit kita. Ayo yang di belakang maju. Walaupun kita hanya seberapa, tapi kita terus semangat ya, terus semangat. Nanti bisa ikuti gerakan Kak Jerry sama Kak Selin ya, jangan ikuti Kak Jo nyanyi. Ya, teman-teman semua ikuti gerakan dari Kak Jerry sama Selin. Kita angkat pujian sekali lagi, Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan jika ku akui semua dosaku, maka kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tuhan kataku, tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin membunuh, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi.
akan hatimu, tak mau ku hidup di luarmu. Kata firman-Mu yang telah membebaskanku, Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Masih semangat? Halo, masih semangat? Oke, kita akan terus memuji Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Pujian ini. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asih tanganku, kakiku menuju Tuhan. Tulusku hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asih tanganku, kakiku memuji Tuhan. Tulusku hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asih tanganku, hatiku memuji Tuhan. Tulusku hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Ya, kita terus memuji Tuhan. Kita angkat satu lagu lagi. Hati-hati gunakan tanganmu, ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, kaki-kaki ya. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tepuk tangan, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya siapkan hati, semuanya berdiri tenang. Yang ada di rumah, semuanya tenang. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan.
Roh Kudus yang manis, kita angkat dulu ini sama-sama. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan sabda firman Tuhan, cerita firman Tuhan. Biar kami memberkati Bu Esther yang akan menyampaikannya bagi kami, biar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hidup kami untuk menerima cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Halo anak-anakku yang ada di gereja maupun yang di rumah. Bagaimana kabarmu? Baik-baik saja. Wow, senang sekali mendengarnya ya. Tentunya yang di rumah juga kangen enggak sama Bu Esther? Hah? Enggak.
Nggak kangen? Aduh, Bu Esther kangen sama kamu ya. Kangen anak-anak sekolah minggu datang berbondong-bondong di gereja untuk datang berbakti memuji Tuhan. Nah, tetapi anak-anak sabar ya. Sabar, saatnya masih seperti ini. Keadaannya masih seperti ini. Dan anak-anak tentunya dengan kesabaran itu tetap beribadah. Memuji nama Tuhan di rumah. Bersama mama papa enggak di rumah? Ayo yang di rumah. Ya, mama papa dampingi, mungkin anak-anak, "Ma, nggak bisa ini bukanya ini gimana?" Nah, ikuti ya. Ya, kalaupun nanti anak-anak enggak bisa melihat, bisa ikuti siaran tundanya ya, supaya anak-anak tetap menerima makanan rohani. Ya, di rumah anak-anak sudah makan toh? Sudah sarapan belum? Yang di sini sudah sarapan belum? Sama, besar juga belum sarapan. Ya, tapi kuat ya. Kita dengar firman Tuhan, kita makan dulu ini makanan rohani kita. Nah, anak-anakku sayang yang di rumah maupun yang di sini, kita sudah memuji Tuhan ya. Pagi hari ini kita mau dengar, enggak panjang-panjang, enggak pendek, tapi kita mengerti. Yang penting itu ya. Kita mengerti sama-sama apa maksud Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, anak bisa lihat di depan nanti ya. Bisa lihat di rumah, bisa diulang lagi, diputar lagi supaya mengerti. Ya, kita buka di dalam Lukas 11. Ya, yang punya Alkitab. Ini piring, Bu Esther ibaratkan setiap saat ini piring ya. Piring kita. Di dalamnya ada makanan. Jadi cara anak-anak seperti itu secara belajarnya. Ini kita buka piring kita, Kak. Piring kita di dalam Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Kita buka, kita lihat di sana ada makanan apa ya pagi ini. Biasanya kalau pulang sekolah, "Ma, masak apa? Mama makan apa, Ma?" Itu kebiasaan, "Ma, makan. Pakai apa, Ma?" Biasanya seperti itu. Tapi kita pagi hari ini kita mau lihat ya. Makanan firman Allah pagi ini apa? Ya, kita sama-sama baca ya, ada 3 ayat. Kita mengerti bersama. Boleh berdiri yang ada di sini, kita sama-sama baca. Ya. Lukas 11 ayat 33 ya. Kalian boleh ikuti pelan-pelan karena dari kita membaca, kemudian kita mendengar, di situ timbullah iman ya. Jadi kalau kita baca dengan keras suaranya, kemudian telinga kita mendengar, kita bahkan memperkatakannya, timbullah iman dalam hati kita. Yuk, nggak usah kesusu, bacanya pelan-pelan. Lukas 11 ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Selanjutnya. Oke. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lagi bawahnya, Kak. Karena itu perhatikanlah. Kakak bingung ya. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan menjadi terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya, silakan duduk sampai di situ. Makanan kita hari ini berbicara tentang pelita. Ya, berbicara tentang pelita. Pelita itu apa ya? Bu, Kak. Buka, Bu Esther, Kak. Ya, kita sama-sama belajar. Kalau anak-anak melihat di sini, Bu Esther bawa sebuah peraga. Ya, apa ya kalau bahasa Jawanya ini oblek. Oblek. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa? Lampu. Ya, lampu atau bahasa ada orang yang ngomong lagi sentir, ada lagi ngomong nggak tahu bahasa daerahnya apa, ya. Tetapi kita mau lihat di sini, kita belajar ya. Sebetulnya kalau dalam firman Tuhan pelitanya bukan seperti ini ya, Kak ya. Bukan mungkin seperti yang kayak Aladin gitu. Ya, yang ada lampunya kecil. Tapi bosan cari nggak nemu ya.
nemunya ini. Nah, kita sama-sama belajar. Ya. Pelita, nah kita ngomongnya ini pelita, lampu is pelita. Karena bisa menjadi terang. Anak-anak yang zaman sekarang, Bu, Kak, paling wis gak tahu sing isine iki apa ya. Bukan air. Soalnya sekarang sudah nggak ada lagi yang di dalam ini namanya minyak tanah. Kamu cari kemana minyak tanah sukar ya toh? Mungkin yang usia 6 tahun ke bawah. Cari minyak tanah itu angel San, karena memang sudah nggak beredar lagi. Itu adalah bahan bakar untuk menyalakan pelita, lampu, minyak gas. Nah, tapi kita lihat ya anak-anak, ya. Kita lihat bagaimana fungsinya. Ya. Lampu ini bisa menyala kalau ada bahan bakarnya. Ini yang goyang-goyang ini loh sayang. Ini kayak air, itu minyak tanah. Bu Esther cari kemana-mana, nggak nemu. Coba sih bisa nggak hidup ini ya? Bisa nggak hidup ya? Ini sudah langka loh ya ini. Bu Esther ini dapatnya karena souvenir. Karena souvenir cari ya. Sudah nggak ada ini. Barang ini nggak ada. Mungkin kalau yang menikah cari yang langka-langka ya souvenirnya ya. Supaya bisa dipakai. Coba ini hidup apa enggak ya kalau dinyalakan? Ini ada bahan bakarnya. Oh, masih hidup ya. Masih hidup. Kelihatan? Bukan sulap, bukan sihir. Bisa menyala. Ini lentera. Kak Tommy kalau di daerahnya Kak Tommy ini namanya apa? Pelita. Pelita bahasa Indonesia. Kalau di rumahnya Kak. Aduh, bisa. Apa? Kalau di rumahnya Kak Elia namanya apa Kak Elia? Lampu teplok. Oh, Jawa itu Kak. Lampu teplok. Lampu teplok. Kalau di sini ini jenisnya teplok. Nah, teplok. Ada lagi yang bahasanya itu lampu sentil. Ada yang tahu lagi bahasa lain yang kita sama-sama belajar. Paku. Hah? Paku. Paku. Ya, pas kepalanya paku. Paku. Dari NTT. Paku ya, NTT paku. Paku. Nah, ada lagi yang dari luar kota. Kak, apa Kak? Kita sama-sama belajar kosakata. Ya, pokoknya lampu ya, pelita. Kita samakan aja pelita. Tahu ya? Tahu ya? Sudah tahu benda seperti ini? Siapa yang di rumah punya? Masih punya? Ya, dilihat nanti ya. Ini kalau mati lampu, zaman dahulu orang pakai ini. Tapi kalau sekarang sudah modern, ini langka. Akhirnya pakai ini masih bisa pakai di rumah ternyata ini. Kalau mati lampu ya. Ada emergency sekarang. Ada lagi lilin. Anak, ini fungsinya untuk menerangi anak, tidak? Ini fungsinya untuk menerangi. Fungsinya untuk menjadi penerangan. Fungsinya untuk kalau di tengah kegelapan, peteng mati. Tadi ada istilahnya ada paku, ada pelita, ada oblek. Tadi mungkin nggak kedengaran ya. Nah, ini fungsinya untuk menerangi. Kita bicara tentang pelita dulu. Ya. Supaya apa? Kalau mati lampu, kelihatan nggak nobrok-nobrok, nggak nabrak-nabrak. Ya. Lampunya ini dibutuhkan bahan bakar. Kalau dulu Bu Esther masih ingat ya, tidur malam-malam pakai ini namanya oblek ya, oblek. Dihidupkan ini di rumah nanti ini seperti tadi ini ada asapnya. Bangun pagi itu Bu Esther lihat hidungnya Bu Esther hitam semua. Siap semua dalam keluarga itu hidungnya hitam semua. Diginikan itu hidungnya dilihat hitam semua. Ayo yang pakai ini pasti mengalami. Kenapa? Menghirup udaranya. Karena ini ada asapnya ya. Asapnya itu berterbangan di ruangan. Kemudian dalam satu rumah itu ada asapnya. Nah, tanpa kita sadar karena kita tidur. Hirup nanti bangun pagi-pagi hitam semua sini. Lucu.
Ya. Di dalam itu hitam semua. Karena ya memang ini pengaruhnya. Jadi tidak baik buat kesehatan. Ya. Bersyukur anak-anak yang zaman sekarang ya. Mati lampu ada lilin, mati lampu ada emergency, ya. Mati lampu ada pelita yang bisa nyala langsung, listrik cadangan nyala, ya tanpa bersusah-susah. Jadi ini langka, ini paling berapa puluh tahun lagi ini bisa jadi barang antik. Ya. Kenapa Bu Esther berbicara tentang pelita ini anak-anak? Firman Tuhan kasih gambaran seperti itu. Kalau pelitanya mati, gelap enggak ruangan itu? Gelap. Siapa yang masih takut gelap? Jangan takut, jangan takut. Loh kemarin Kak Tommy ceritanya, jangan kamu takut. Nah, pagi ini juga ada lagunya. Tadi enggak dimunculkan ya. Nanti kita munculkan ya lagu tentang firman Tuhan ini. Tentang pelita. Dikatakan tadi pelita ini membawa penerangan. Sekarang berlari ke dalam kehidupan kita anak-anak. Ayo berdiri coba dilihat. Berdiri yang di rumah. Bu Esther masa mau bawa alat peraga ini? Kan nggak mungkin, kita semua punya alat peraganya masing-masing ya. Kita lihat tadi, Bu Esther bisi Kak Yosi cari gambar ini. Tak pikir wong semua lo punya alat peraganya, gak usah. Coba kita lihat. Punya mata? Maaf Bu Esther berbicara tentang mata ya. Kecuali mungkin ada yang tidak bisa melihat mata karena mungkin buta, maaf itu keterbatasan. Mungkin karena itu sakit mata ataupun tidak memiliki mata lengkap sempurna seperti kalian, ya. Maafkan, tetapi ini adalah gambaran firman Tuhan yang akan kita pelajari. Coba kita lihat. Punya mata? Yuk ikut lihat Bu Esther. Seandainya matamu ditutupi ya. Tutupi. Semua tutup, enggak ada yang melihat. Agak lama itu nanti lama-lama gelap loh. Ya, lama-lama gelap, lama-lama enggak kelihatan. Apa yang kamu lihat di depan matamu? Enggak ada. Enggak ada toh, gelap toh. Terus semakin lama apalagi lah Bu Esther tambahi lampunya dipateni, gelap semuanya. Sudah, buka. Oke, duduk. Gimana rasanya kalau matanya ditutupi? Nah, sekarang begini-ginilah, nanti biar kelihatan jelas ya. Maaf sekali lagi ya, yang tidak bisa melihat bukan karena apa, tetapi gambaran firman Allah berbicara hari ini tentang mata. Mata itu adalah bagian dari tubuh kita. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada kepala, ya seluruh tubuh. Jadi Bu Esther nggak bawa alat peraga lain, kamu sudah punya peraganya sendiri mata ya. Perhatikan mata. Mata ini adalah karunia Tuhan ya, pemberian Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saat anak-anak diberi Tuhan kesempurnaan mata, bersyukurlah, berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang yang tidak memiliki mata karena mungkin cacat, karena mungkin habis kecelakaan. Ya, tapi tetap Tuhan beri karunia yang lain mungkin. Dia tidak bisa melihat tapi ada mata hati yang bisa melihat. Ada kecerdasan yang lebih setingkat lagi, itu keadilan Tuhan. Nah, saat ini bagi kita, mata ini adalah karunia Tuhan. Tuhan mengatakan, hati-hati gunakan matamu. Ya, karena dengan mata inilah digambarkan di dalam firman Tuhan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Intinya seperti ini anak-anak. Kalau tadi matamu ditutupi, gelap, kamu tidak bisa melihat hal-hal yang lain. Itu hanya melihat loh ya. Belum kalau matamu dilihat pakai untuk yang jelek-jelek. Wah, bahaya ini. Dari mata turun ke hati. Dari hati nanti ada timbul perbuatan-perbuatan. Ini yang membahayakan. Perhatikan anak-anak. Kita harus bisa menjaga mata kita karena mata itu adalah pelita bagi tubuh kita. Ya, coba ayat yang 34. Nah, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, bagaimana? Teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelap. Artinya itu seperti ini anak-anak. Tuhan karuniakan kita mata untuk melihat keindahan, melihat hal-hal yang baik.
Tapi kalau kita salah gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang jelek, contohnya apa sih kalau melihat mata, kita gunakan mata yang jelek? Ayo siapa yang bisa kasih jawab? Ya, ada lagi yang bisa melihat apa? Mungkin melihat tontonan-tontonan yang jelek itu tadi, itu gambarannya. Tidak boleh anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh melihat hal-hal yang jelek, melihat, harus Buester sampaikan, melihat gambar-gambar porno, tidak boleh. Halo anak-anak yang di rumah pun, sudah enggak tabu ternyata perkataan seperti itu. Tapi jangan sekali-kali melihat, semua punya HP. Halo, yang ada HP-nya, gayanya streaming, gayanya daring. Hati-hati, meskipun anak-anak hati-hati, halo, makanya ini perlu pendampingan orang tua yang di SD, SMP, ya. Kalau belajar, minta tolong kakak, Kak ini gimana? Kalau sudah bisa pun harus ada yang mendampingi supaya ada yang menjaga. Karena tanpa kamu sadari, tanpa kita pencet, setan lewat. Hati-hati gunakan. Ayo sama-sama, hati-hati gunakan. Nah, anak perhatikan ya, itu sudah sentilan firman Tuhan loh. Buester tadi belum mengarah ke sana, ya, belum mengarah ke sana, enggak mungkin Buester mengarah pembicaraan ke sana. Tapi terkuat sedikit aja, anak-anak juga harus mengerti. Ya, kemudian begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Kalau matamu jelek, matamu gelap, matamu jahat, membawa yang lain ini ke dalam dosa loh. Baik itu tangan, baik itu kaki, ya, baik itu perbuatanmu jadi jelek, gelap, dosa. Siapa yang mau hidup dalam dosa? Hanya karena mata. Lirik sana, dosa. Lirik sana, dosa. Lihat sana, dosa. Lihat sini, dosa. Loh gimana caranya Bu supaya saya enggak dosa? Apa harus mata saya ditutupi? Ya, harus ditutupi terus kemana-mana. Apakah juga mulut saya harus ditutupi? Kalau saat ini harus. Buester katakan mulutnya harus ditutupi. Buester pakai masker, anak-anak di mana-mana pakai masker. Ditutupi, wajib. Karena memang itu supaya virus tidak masuk. Mata pun sebetulnya harus ditutupi karena takutnya terserang virus. Harusnya seperti Kak Louis. Nah, tim musik sudah dikasihi. Harusnya seperti itu, karena begini anak-anak, saat kamu ngomong berhadapan dengan orang lain, kecipratan, apa namanya, droplet, itu kecipratan itu yang masuk ke mata. Jadi lindungilah mata-matamu. Ya, itu secara jasmani aja seperti itu. Tetapi kita bicara hari ini tentang rohani. Tubuh kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi Kak Jo, hati-hati gunakan tanganmu. Ada lagi, hati-hati gunakan kakimu. Nanti ditambahilah, hati-hati gunakan matamu. Matanya jangan serem-serem lah ngomong. Jadinya nanti masuknya ngejas, salah. Berdosa nanti kalau saya bilang, tapi kan hati-hati gunakan matamu dengan manis. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Firman Allah mengatakan hati-hati. Karena matamu itu adalah pelita tubuhmu. Jadi dari hal apa kita harus hati-hatinya? Dari hal-hal yang jelek. Siapa sih yang suka ngincengan? Anak, hati-hati lo nginceng kok, tembel. Kalau orang dulu, oh kamu tembelan ya? Wah iki motone nginceng iki paling. Padahal ya enggak, ya memang penyakitan. Tapi firman Allah katakan, hati-hati gunakan matamu. Lihat hal-hal yang baik yang Tuhan ajarkan. Lihat hal-hal yang menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Gunakan matamu untuk arahkan kepada Tuhan. Matamu yang tertuju kepada Tuhan. Bu,
Kalau mata saya tertuju kepada Tuhan untuk apa? Saat kamu mengarahkan matamu kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, ya di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Di situ kita menyembah Tuhan. Di situ kita melihat kebaikan Tuhan. Di situ kita melihat hal-hal yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Allah. Kalau berbicara tentang hal baik anak-anak, banyak. Di Alkitab ini banyak. Tapi yang Tuhan mau ajarkan, ayo fokuskan matamu melihat kepada Tuhan. Jadi kalau di sekolah, ada yang gunakan nggak matanya untuk mencontek? Ada nggak? Ngelirik. Apa jawaban? Itu mata loh. Ya toh, ya toh. Apa jawabannya? Ngelirik. Gelis. Ada yang lagi, ada Pak Guru enggak? Ada Pak Guru enggak? Pakai mata kan? Ada Pak Guru enggak? Oh enggak ada, ayo cepet-cepet, ngerpek. Ayo. Berjamaah ngerpek. Barengan, rame-rame. Sing guyu-guyu kis sering berjamaah. Kamu tunggu di depan pintu ya. Kita buka. Sitok inceng ini ceritanya anak sekolah ya, ceritanya anak sekolah. Kasihan ya, sudah berapa bulan enggak sekolah? Kangen enggak sekolah? Kangen ya. Tetap belajar di rumah. Tetapi kalau di rumah pun jangan lakukan hal-hal yang menggunakan matamu untuk melihat hal-hal jelek. Mungkin tidak nyontek. Ujian melalui daring, gurunya gak ero iku jawabannya teko endi. Tapi kita punya mata yang melihat dari surga. Matanya siapa? Matanya siapa sayang? Tuhan Yesus. Mata Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Nah, kembali ke tubuh kita. Tubuh kita, kalau tubuh kita bersih, mata kita bersih, maka baiklah seluruh tubuh kita. Kelakuan kita, perbuatan kita. Ya, ibaratnya mata itu tadi pelita kita. Kalau mata kita tertutup gelap semuanya. Tapi kalau mata kita gunakan yang baik-baik, teranglah seluruh kehidupanmu. Siapa yang mau menjadi terang? Siapa yang perbuatanmu menjadi baik, mau menjadi baik? Ayo berdiri. Kak, hati-hati gunakan matamu, kita ganti kata-katanya ya. Naikkan saja bisa, geser agak. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ayat hafalannya di dalam Lukas 11 ayat 34 ya. Pelita mata ya. Coba dimunculkan sekali lagi Kak ya. Ayat hafalannya di rumah boleh kirim ya. Boleh kirim ayat hafalannya, kirim ke Bu Esther ataupun ke Bu Rini, nanti akan dilihat mana yang terbaik. Kalau bisa ada lagunya boleh, setelah itu di belakangnya ya, hati-hati gunakan matamu supaya kita sama-sama mengerti akan kebenaran firman Allah. Ya, munculkan dulu Kak. Lukas 11 ayat hafalan kita ya. Ya kita sama-sama baca. Ya. 36, 7. Nah. 34. Oke ya, itu ayat hafalannya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, untuk anak kecil sampai di sini tidak apa-apa. Tetapi kalau yang besar, lanjut. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Amin. Sampai di situ ya ayat hafalannya. Ayo kirim ke Bu Esther ataupun ke Bu Rini. Kita sama-sama mengerti bahwa hidup kita, mata kita gunakan yang baik. Tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah.
Engkau sudah menunjukkan kepada kami bahwa mata kami secara jasmani adalah pelita bagi tubuh kami. Tapi secara rohani kami rindu memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, dengan keadaan kami, dengan talenta kami. Kami mau lakukan seluruh kehidupan kami, tubuh kami untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di hati kami masing-masing. Buat anak-anak yang di rumah Tuhan juga tolong. Biarlah mereka semuanya boleh diberkati, dijaga dari segala sakit penyakit yang ada, diberikan kesehatan. Supaya dengan tubuh sehat segar, kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, apapun keadaan bangsa kami saat ini, meskipun kami kecil, tetapi kami mau belajar juga mendukung di dalam doa. Tuhan menolong buat pemerintahan kami, para dokter, lingkungan kami, keadaan kami, bangsa kami, supaya dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Terlebih saat-saat ini ada banyak sakit penyakit yang ada, Tuhan lalukan. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-anak di tempat ini akan bawa persembahan. Selanjutnya kami akan tutup ibadah sekolah minggu pagi ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati kami satu persatu tanpa terkecuali. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang buat anak-anak yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati gunakan matamu, boleh bawa Hati-hati gunakan